Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi, Pak. Baik, alangkah baiknya sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas mana? Oke, silakan pimpin berdoa. Siap, baca doa bersama-sama. Beri salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Oke, ceria-ceria semuanya. Baik, sebelum itu Bapak absen terlebih dahulu ya. Kelas? Kelas. Baik. Fahira Azra Aprilia. Fira Ayu Anggraini. Muhammad Farma. Marcel Saputra. Melva. Muhammad Dafa Ramadan. Muhammad Nuzul Fikri. Nabila Ramadhani. Remina. Roli Putra. Safira Amelia Putri. Safwan Gana. Safa Sahira. Zahira Amanda. Zahratu Nida. Baik, alhamdulillah hadir semua. Semangat untuk belajar? Baik, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak sekalian, jadi nanti Bapak akan menayangkan video pembelajaran tentang aktivitas kebugaran jasmani. Jadi kalian anak-anak semuanya harus memahami tentang aktivitas kebugaran jasmani dengan baik. Selanjutnya nanti kita akan melaksanakan diskusi. Jadi anak berkelompok harus mampu untuk mengidentifikasi aktivitas kebugaran jasmani. Bisa? Manfaat untuk mempelajari aktivitas kebugaran jasmani ini bisa kalian lakukan di rumah. Ya, bisa kalian lakukan di rumah tentang apa saja aktivitas kebugaran jasmani. Bapak yakin kalian semua pasti sudah bisa melakukannya. Namun tidak tahu nama yang kalian lakukan itu apa. Jadi setelah kita mempelajari ini, manfaatnya kalian akan mengetahui dan kalian bisa melaksanakan di rumah atau di lapangan atau dimanapun yang bisa melakukan. Bisa? Baik. Semangat untuk belajar? Sudah sarapan semuanya? Oke, biar lebih semangat kita menyanyikan lagu nasional. Oke, bisa? Pancasila, aku
Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Tepuk PJOK. Tepuk PJOK. Semangat untuk belajar. Oke, seperti Bapak sampaikan tadi, tujuan pembelajaran kita itu adalah tentang memahami apa yang akan ditampilkan nanti tentang aktivitas kebugaran jasmani. Bapak akan memberikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan kebugaran jasmani? Saya, Pak. Oke, duduk silakan. Tubuh kita menjadi sehat dan tidak lelah badan. Oke, bagus. Tubuh kita sehat, tidak menjadi lelah. Badan. Ada lagi? Saya, Pak. Oke. Badan yang kuat yang harus dilatih. Badan yang kuat harus dilatih. Saya, Pak. Lagi? Badan jadi sehat. Badan jadi sehat. Bagaimana betul? Bagus. Selanjutnya, apa saja aktivitas kebugaran jasmani? Saya, Pak. Oke, Pak Seth. Sepeda. Bersepeda. Oke. Ada lagi? Berenang. Berenang. Ada lagi? Ya, Pak. Roli. Tangga. Naik turun tangga. Oke, semua betul. Ini kebugaran jasmani apa yang disampaikan tadi sudah benar. Tapi untuk lebih lengkapnya, kita akan memperhatikan dan memahami tentang aktivitas kebugaran jasmani pada video tersebut. Anak boleh sambil menulis, boleh untuk memahaminya, pahami sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi. Bapak akan menayangkan video ini dan pahami dengan baik tentang aktivitas tubuh. Oke? Kenapa sakit? Kurang enak badan? Ikuti aja ya. Apa itu arti kekuatan, kelenturan, kecepatan, ya. Coba aktivitas kelincahan itu apa? Ya, kelincahan adalah kemampuan untuk melakukan perubahan arah dengan cepat, ya, sama berlari satu arah dengan cepat atau dengan baik, ya. Nah, kemudian bedanya dengan kecepatan apa? Ya, itu kecepatan itu sudah belum
Baik, sudah Bapak tampilkan videonya dan mungkin sudah memahami. Oke, Bapak perjelas kembali. Kita tadi sudah melihat apa itu kebugaran jasmani seperti yang disampaikan pertama kali yang dijawab oleh Yusuf tadi sebagai pertanyaan pengantar. Jadi kebugaran jasmani itu kemampuan seseorang kita untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari, memiliki kekuatan atau kemampuan yang lebih. Terkadang anak-anak sekalian, terkadang kita kan suruh ngangkat ngangkat meja yang dah sekali sanggup. Ada satu orang lagi dia 2 kali 3 kali dia mampu. Berbeda-beda. Pernah melihat itu kan? Pernah melihat itu kan? Iyalah dia kuat, iyalah dia hebat, iyalah itu. Kenapa? Mungkin dia memiliki kemampuan aktivitas jasmaninya yang lebih, dia terbiasa. Mungkin di dalam kelas ini, di rumah misalnya, ada yang bisa mengangkat galon, ada yang bisa tidak kan? Kenapa? Karena dia memiliki kemampuan kebugaran jasmani yang berbeda-beda. Itu dia. Jadi kebugaran jasmani itu adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas memiliki kekuatan yang lebih. Bisa dipahami? Apa saja unsur-unsurnya? Ada kekuatan, apalagi? Kelenturan, kecepatan, apalagi? Keseimbangan, terus apa lagi? Terus kelincahan. Ada 6 yang akan kita pelajari. Kekuatan, kalian sering bilang kan? Atau sering melihat, Pak, Safwan tuh kalau nendang atau melempar kuat kali Pak kalau dalam bermain kasti. Apanya yang kuat? Sering bilang kan, Pak, Safwan kalau main kasti lemparnya kuat kali Pak. Jadi timbul pertanyaan, apanya yang kuat? Nah, setelah kita mempelajari tentang kebugaran jasmani, ada kekuatan otot tegan, dan
kekuatan otot tungkai, ada kekuatan otot punggung. Jadi kalau bisa melempar, ya kan? Kan sering tulis nih, ada yang kuat, ada yang sakit. Ya kalau lihat sakit. Kenapa nggak lempar kuat? Ada lemparnya pelan. Kok bisa? Karena dia memiliki kekuatan otot lengan. Otot lengan itu mulai dari pangkal bahu sampai ke bawah itu namanya lengan. Kalau tungkai mulai dari pangkal paha sampai ke bawah itu namanya tungkai. Bisa dipahami? Jadi ada kekuatan otot tungkai. Latihannya seperti apa, Pak? Naik turun tangga, ya kan? Melompat, main tali, itu kekuatan otot tungkai. Kekuatan otot tungkai. Otot lengan apa? Bisa kita misalnya bergantung di pintu, tarik balik, namanya push up. Itu untuk membuatkan kekuatan otot lengan. Apalagi Pak? Seperti push up. Itu contoh-contohnya. Selanjutnya adalah kelenturan. Lentur atau bahasa Inggrisnya fleksibel. Fleksibel. Pernah kalian melihat orang badannya berbuat kayak seperti patah-patah? Artinya dia tangannya bisa lewat belakang, putar kakinya, terus dia seperti kayang. Pernah lihat? Orang kayang badannya ke belakang seperti ini. Terus dia duduk, terus kakinya dia bisa cium lutut, terus ininya lurus. Split namanya. Kan tidak semua orang bisa melakukan itu kan? Tidak semua orang bisa melakukan itu. Kenapa? Karena dia memiliki kelenturan yang baik. Memiliki kelenturan yang baik. Apa saja latihannya Pak? Bisa cium lutut, ya kan? Bisa misalnya itu cium lutut, kemudian nanti melakukan split. Kalau kalian pernah melihat orang senam lantai namanya, itu ada rolling salto depan, pernah lihat kan? Salto belakang, itu latihan dalam bentuk kelenturan. Selanjutnya materi kita adalah kecepatan. Cepat. Semuanya pernah bapak tes lari, ada yang cepat, ada yang lambat. Kecepatan itu dia lari lurus, tidak belok-belok, cepat. Itu namanya kecepatan. Contohnya apa Pak? Contohnya lari sprint. Satu bersedia siap, ya lari ya. Secepat mungkin, secepat kilat. Itu namanya kecepatan. Pernah kan Bapak sebutkan? Lari sprint. Oke. Selanjutnya adalah keseimbangan atau balance. Berhubung rumah kalian dekat sungai, sebelum ke sungai itu ada titian menuju ke akhir rakit, ya kan? Kalau kita bawa barang atau bawa baju barang apakah, kalau nggak seimbang kita bisa dijemput ke sungai. Salah satu latihannya bisa kita melewati titian, melewati kayu di tengah nanti tangan kita seperti kapal terbang. Itu bentuk-bentuk latihan untuk melatih keseimbangan. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya adalah daya tahan. Nah, ini yang paling penting. Pernah Bapak suruh lari bola balik tak? Prit, lari sana, lari sini. Mana yang biasa aja? Mana yang ngos-ngosan ada nampak. Kenapa? Nah, itu lagi ada. Itu dalam endurance dalam tubuh kita. Makanya Bapak sering mengatakan mana semuanya coba atur pernapasan. Tarik nafas. Kalau itu akan menjadi ngos-ngosan jadinya. Jadi tidak bisa anak-anak itu lari bolak-balik, lagi sambil ketawa, apalagi sambil berbicara, bisa. Kenapa? Karena itu mempengaruhi kondisi fisik. Itu jadi contoh dari daya tahan itu adalah lari bolak-balik. Bapak suruh berlari selama 12 menit. Itu namanya daya tahan. Oke, contohnya. Selanjutnya yang terakhir adalah kelincahan. Pernah nampak orang main sepak bola mengiring bola itu dengan cepat? Belok kiri, belok kanan. Itu contoh dari kelincahan. Kelincahan ini dia cepat tapi dia kena belok. Kalau kecepatan dia lurus saja. Kalau kelincahan dia lari belok-belok. Pernah Bapak tampilkan kita di lapangan, Bapak letakkan kursi, lari zigzag. Itu untuk melatih kelincahan. Paham?
Sampai sini ada yang tanya kan? Tentang unsur-unsur kebugaran jasmani? Ada yang ditanyakan tentang unsur-unsurnya? Ada 6 tadi. Ada kecepatan, kelincahan, apa lagi? Kelenturan, apa lagi? Keseimbangan dan daya tahan. Oke, faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Jadi seseorang itu dia hebat, dia kuat, dia lincah, dia apa? Ada faktor-faktornya. Yang pertama adalah fisik dan jasmani. Orang yang kakinya sehat, maaf cakapnya, orang yang patah kakinya, terus lagi kakinya, dengan orang yang normal, kalau kita suruh berjalan, kenapa beda? Gak usah yang kakinya patah. Misalnya, mana kakinya sakit, tergilir. Safwan dia sehat, apa suruh dia berlari? Tapi Safwan kayak. Kenapa? Karena dia fisiknya tidak baik, sedang tidak baik. Jadi kondisi fisik itu mempengaruhi beberapa faktor dalam aktivitas kebugaran jasmani. Jadi fisik yang sehat, jasmani yang sehat itu mempengaruhi kebugaran jasmani. Selanjutnya apa? Keturunan. Ini sering kita temui. Misalnya Safwan itu dia hobinya sepak bola, dia bagus main. Ayahnya itu pemain bola, jadi dia menurun ke anak. Itu sudah biasa. Jadi orang tua memiliki hobi dalam olahraga tentang olahraga apapun, bola voli, basket, kemungkinan akan menurun kepada anak. Itu faktornya kebugaran jasmani itu. Yang kedua adalah keturunan. Selanjutnya adalah usia. Ini nampak kita nih. Usia akan mempengaruhi. Kakek-kakek langsung dengan orang tua balik mana menang? Orang tua tuh ya, karena orang tua tuh lebih muda daripada kakek. Itu mempengaruhi. Faktor usia itu akan mempengaruhi dalam melatih atau kemampuan seseorang. Kemudian selanjutnya adalah jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan pasti berbeda kan? Bapak suruh main sepak bola, pasti laki-laki yang lebih dominan. Kenapa? Karena laki-laki ini lebih memahami dan sering melakukan dalam olahraga sepak bola tersebut. Itu dia. Jadi laki-laki dan perempuan itu berbeda, terkecuali perempuan ini dia bisa mengikuti setiap latihan-latihan dalam melakukan latihan-latihan dalam sepak bola. Oke? Selanjutnya adalah pola istirahat. Jadi anak sekalian, ketika kalian berolahraga atau mengikuti suatu cabang olahraga dalam atlet, kalian itu mengikuti misalnya program latihan. Kalau kalian itu tidak memiliki pola istirahat yang baik, maka kondisi fisiknya turun. Contoh siapa tadi? Zaira. Tadi dia mengatakan oleh bapak, saya kurang enak badan, saya kurang tidur dibandingkan si Ratu. Ratu ini dia fresh, nampaknya semangat. Kenapa? Karena dia istirahatnya cukup. Ini makanya kita itu dilarang begadang. Ya, istirahat kita harus cukup. Orang yang begadang itu pasti mengantuk, menguap dan sebagainya. Besok pagi dia akan koyok. Kenapa? Karena kurang tidur. Waktu istirahatnya berkurang. Selanjutnya pola makan. Pola makan. Kenapa kita bisa berbeda dengan orang yang orang itu lebih besar fisiknya dan kita lebih kecil? Selain faktor genetik, juga dipengaruhi oleh pola makan. Jika kalian yang satu biasa makan ubi, yang satu biasa makan roti, atau misalnya makan makanan yang lainnya, kita akan mempengaruhi kita. Apalagi suka makan mie. Orang yang suka makan mie terus-terusan akan berbeda dengan orang yang makan makanan pokok yang lebih baik. Contoh makan nasi, makan roti, itu akan berbeda. Itu juga akan mempengaruhi faktor-faktor dalam kebugaran jasmani. Oke, latihan-latihan dalam kebugaran jasmani itu ada lompat tali, yang sering kita lakukan ada main engklek, kan? Ada main bola kasti, ada main sendelang, main sepeda. Main sepeda apa yang dibutuhkan? Kejar sana, yang butuh kejar pantai. Kalau main sebelah,
senam aerobik dengan kekuatan. Senam aerobik itu lakukan setiap hari Sabtu itu termasuk daya tahan. Kenapa? Karena berkaca. Itu dia. Daya tahan. Oke, selanjutnya ada pengukuran dalam kebugaran jasmani. Kita lihat tadi yang pertama adalah menghitung denyut nadi. Selain duduk biasa, coba duduk biasa seperti ini. Rasakan denyut nadinya. Rasakan denyut nadinya. Ada kan? Itu kan? Itu kan denyut nadi kita. Tapi kalau misalnya tidak bergerak lagi, ya berarti kalian sudah tidak bernafas lagi kan gitu. Ini ketika kalian duduk biasa, kan biasa aja. Tetapi ketika kalian nanti bapak suruh berlari, push up atau squat jump, coba rasakan lagi, pasti berbeda. Kenapa? Karena kalian sudah melakukan aktivitas. Kayak tadi, kalian sedang aerobik, tunggu di kelas, berkeringat dan jantung berdebar, ya kan? Kenapa? Karena sudah melakukan aktivitas. Bagaimana cara mengukurnya? Ada selama 30 detik, kalian rasakan berapa denyut nadi. Kalau sesuai dengan pembelajaran kita tadi, 70 sampai 80 itu sangat bagus. Jika anak-anak kenal istirahat yang baik, maka akan baik pula kemampuan kalian. Oke, selanjutnya adalah menghitung kekuatan. Nah, kekuatan. Biasa kita push up, kekuatan otot tendang dengan push up itu selama 30 detik itu akan memberikan selama 30 detik kalian push up berapa jumlahnya? Kita coba misalkan di pertemuan selanjutnya, hal itu akan diketahui siapa yang sering melakukan latihan push up. Kemudian selanjutnya adalah menghitung kelenturan. Kelenturan ini bisa dihitung yaitu dengan melakukan cium lutut. Lurus kaki, cium lutut selama 30 detik. Siapa yang tahan lebih lama, mendekati 30 detik, maka dia yang memiliki kelenturan yang baik. Dan yang terakhir adalah mengukur daya tahan. Bagaimana cara mengukur apa? Lari selama 12 menit atau lari bolak-balik, bisa 8 kali bolak-balik. Itu untuk mengukur daya tahan. Paham sampai di sini? Ada yang tanya kan? Mana? Kira yang lain? Tidak ada? Cukup? Oke, kalau cukup, kita diskusi per kelompok. Nanti Bapak bagi kelompok ya. Kelompok yang pertama. Oke. Kelompok pertama di sini. Kelompok kedua nanti di sana. Kelompok ketiga di sini. Ya. Kelompok pertama Fahira, Farma, Fira, Marcel sama Melva. Mulai di sini. Angkanya beda yang terdekat ini aja ya. Angkanya beda. Terus ditarik. Farma, Fahira, meja yang terdekat sini saja. Kelompok dua di sini. Sini ada Zahra, Zahira, Jawa, Rina, kelompok ketiga di sini. Ada Safira, Yusuf, Nabila, Safwan,
kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 2 geser di sini lagi. Ini beda ya. Kalau begini tidak apa-apa lagi. Buat seperti orang lain. Mejanya 4 aja. Mejanya 4. Udah lagi. Satu. Ya. Oke, perhatikan. Ini lempar KKPD Bapak bagikan. Lempar KKPD-nya nanti Bapak jelaskan. Ini lempar KKPD-nya. Oke. Perhatikan. Dalam lempar KKPD ini, coba perhatikan dulu. Lempar kerja peserta didik. Nah, jadi materi untuk kelompok 1 mana? Oke. Kelompok 1 itu tentang kekuatan dan kelenturan. Kekuatan dan materinya kekuatan dan kelenturan. Kelompok 2 itu kecepatan dan keseimbangan. Kelompok 3 itu tentang daya tahan dan kelincahan. Oke. Setelah materi sudah diketahui, buat kelompok berapa? Selanjutnya nama anggota, mulai dari ketua sampai di bawahnya. Petunjuk. Nah, petunjuk. Pilihlah salah satu dari kalian untuk menjadi moderator, menjadi penyaji, materi dan penjawab. Setelah itu kalian diskusikan apa saja yang kalian diskusikan. Yang pertama, langkah kerjanya adalah sebutkan unsur-unsur pembukaan jasmani serta pengertiannya yang telah ditentukan. Misal, kelompok 1 tentang apa? Tentang kekuatan dan kelenturan. Jadi kalian 2 unsur itu apa pengertiannya, kemudian diskusikan bersama kelompok. Yang kedua, buatlah contoh pembukaan jasmani. Apa contohnya yang kalian lakukan sehari-hari? Oh, kekuatan Pak seperti ini contohnya. Saya sampaikan. Yang ketiga, presentasikanlah hasil diskusi kalian. Setelah didiskusikan, hasil diskusi kalian isi di dalam kolom ini. Sebelum kalian menulisnya dengan baik dan benar, boleh kalian tulis di buku kalian dulu sebagai contoh. Bisa paham? Paham? Kelompok 1 paham? Kelompok 1 tentang kekuatan dan kelenturan. Kelompok 2 tentang kecepatan dan keseimbangan. Kelompok 3 daya tahan dan kelincahan. Oke, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu untuk diskusinya selama 10 menit aja. 10 menit untuk mendiskusikan itu. Kan cuma 2 kumpulan mengisi. Nanti setelah diskusi selama 10 menit, kalian mempresentasikannya. Oke? Silakan diskusi mulai dari sekarang.
yang sederhana aja, nanti bilang aja kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang menyampaikannya siapa? Belum. Sudah. Yang lain sampaikan. Setelah disampaikan, apakah ada kelompok yang ingin bertanya, kita sampaikan. Ya, nanti Bapak yang menyimpulkan semuanya. Kami diskusikan dulu tentang materinya. Oke? Sekarang pilih dulu. Itu sudah makhluk ya. Buat undang-undang makhluk. Yang menyajikan nanti kan dia yang membacakan hasil diskusi. Baru siapa yang udah oke. Tapi nanti siapa yang menyajikan? Mendaftarnya siapa? Ya? Oke, waktunya tinggal 8 menit lagi, silakan. Sudah tinggal memindahkan saja. Tulis nama-nama. Nama semuanya 5 orang itu siapa? Siapa? Ada. Silakan diskusinya bersama kelompoknya.
kelompok. Yes. Kelompok 3 sudah siap? Kelompok lain gimana? Oke, waktunya sudah cukup ya kepada saya. Kelompok 3 sudah siap? Kelompok 2? Oke, kelompok 1? Sudah, oke. Kita mulai ya diskusi ya. Kita mulai dari kelompok 3. Silakan, nomor 3. Tentang apa? Jadi nanti ketika kelompok 3 menyampaikan materinya, kelompok lain silakan bertanya. Tetapi setelah selesai, setelah moderatornya bilang bagi kawan ingin bertanya, kami persilakan. Baru bertanya. Oke? Bisa dipahami? Kelompok 3 silakan. Dimulai. Siapa moderatornya? Oke, silakan buka. Ya, kami dari kelompok berdiri menghadap ke sini. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan bagi suatu kebugaran jasmani. Moderatornya siapa? Moderatornya siapa? Yang buka? Yang membaca diskusi? Oke, silakan. Kan sudah ditunjukkan moderatornya siapa, yang menyajikannya siapa, nanti yang menjawabnya siapa. Sudah tunjukkan? Yang moderatornya siapa? Betul, moderator. Oke, silakan. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang materi apa? Kami dari kelompok 3 akan menyajikan materi tentang apa? materi tentang daya tahan dan kelincahan. Oke, siapa yang menyampaikan? Oke, silakan. Nanti sampaikan hasil diskusi kami akan disampaikan oleh siapa? Nah, dibilang dulu. Yang lain perhatikan ya. Kami akan dibacakan oleh siapa? Oke, silakan sambil berdiri, boleh. Menghadap ke sini supaya nampak karuannya suara yang besar. Yang lain perhatikan dan dengarkan ya.
Ini kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi. Hasil diskusi kami, yaitu baru bacakan. Gitu. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Daya tahan atau endurance kemampuannya atau aktivitas yang bisa dilakukan dengan jangkau atau waktu yang relatif lama. Kelincahan atau activity adalah kemampuan untuk melakukan Cok, besar suaranya lain dengar. Cok, suaranya lebih besar lagi. kelincahan atau activity adalah kemampuan untuk melakukan perubahan arah dengan cepat. Berlari bisa merupakan merubah arah dengan cepat atau berlari yang kalau kelincahan itu biasanya yang sangat cepat. Terus, contohnya? Contohnya lompat lari, sit up, naik tangga, push up, back up, lari cepat, lari lompat, lari bolak-balik. Oke, itu hasil diskusinya. Betul, silakan kami bagi rekan-rekan, bagi kelompok yang bertanya silakan. Bagi kelompok-kelompok lain, Bagi kelompok-kelompok lain yang ingin bertanya silakan. ada apa yang ingin ditanyakan? Silakan. Mana silakan? Tanya aja. Tentang apa tadi? Kecepatan dan daya tahan. Ada yang tanyakan? Tapi sudah paham semua dong. Bukan yang bertanya. Gak ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut kelompok 2. Silakan kelompok 2. Besarkan suaranya, biar dengar. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan kecepatan dan keseimbangan. Terus, yang membacakan materinya siapa? Oke, silakan. Besarkan suaranya. Besarkan suaranya. Besarkan suaranya. Yang lain dengar? Coba yang besar suara lah. Lagi. Kecepatan atau kecepatan itu tidak berbeda atau lurus. Kalau kecepatan itu lurus, keseimbangan atau balancing, kemampuan untuk mempertahankan tubuh agar tetap dalam posisi, misalnya berjalan di sebuah titian. Contoh latihan kebugaran jasmani, kecepatan seperti lari lurus atau bersepeda, keseimbangan seperti memanjat pohon naik turun tangga. Berarti tuh kalian bilang lah kalau yang bertanya seperti orang ini. Nanti kelompok kita harus bagus ya. Pilih yang lain ya. Moderatornya. Kalian ada yang bertanya? Silakan. Ada kelompok lain yang bertanya, silakan. Ya, siapa? Silakan siapa? Tentang apa tadi materinya? Kecepatan dan keseimbangan. Kelompok 1. Ada yang bertanya? Gak ada juga? Oke, cukup. Sekarang nanti kelompok 3. Kelompok 1, silakan. Baca dengan jelas supaya dengar. Nanti sampaikan jika ada rekan-rekan yang bertanya, silakan bertanya. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan membacakan kekuatan dan kelenturan. Ya. Yang baca siapa? Mana? Oke, silakan. Baca hasil diskusi kami. Yang besar suara siapa? Marcel. Ada.
hasil diskusi kami yaitu flexibility, fleksibel. berarti membuat anak-anak untuk membuat berhubungan dari mengangkat galon, Terus? meja, angkat sawit, Ya, lompat lari, lari cepat. oke. Silakan, moderator, ada yang bertanya? Silakan. Tentang apa, Pak? Tentang apa tadi? Fleksibel dengan? Ya, silakan. Oke, Riz. Tunggu, Riz. Apa? Siapa yang bertanya? Mana? Silakan. Oke. Coba jelaskan bagaimana caranya melakukan kelenturan di seharian. Bisa. Oke. Pertanyaannya coba berikan apa tadi? Coba jelaskan. Bagaimana cara melakukan kelenturan di sehari-hari? Nah, bagaimana cara melatihnya dalam sehari-hari? Silakan, jawab. Ada lagi pertanyaan yang lain? Moderator, tanya. Berikan kesempatan. Gimana? Kelenturan. Coba diskusi. Kelenturan. Ya, tentang pertanyaan tadi. Yaitu terus ya. Lagi. Oke. Terus oke. Ada lagi pertanyaan? Jadi moderator harus aktif, ya. Moderator itu kan harus aktif ya, memberikan pertanyaan dan sebagainya. Cukup, cukup. Nanti Bapak jawab lebih lengkap, ya. Oke. Bapak saya cukup ya diskusi pada hari ini. Angkat mejanya kembali lagi. Bapak akan menjelaskan secara utuh. Mejanya kembali lagi. Ya, Kak, ya. semuanya hasil diskusinya. Dan jadi dalam berdiskusi yang pertama, kalian perhatikan, yang pertama moderator
aktif dia, memberikan pertanyaan, memberikan kesempatan bertanya. Ada moderator itu kan di kelas ini sama wali kelas itu sudah belajar, belum ada berita berdiskusi. Kita semua jadi bingung. Jadi moderator itu dia bertugas untuk menyampaikan dan memperkenalkan apa yang akan didiskusikan. Kemudian nanti dia mengenalkan yang menyajinya siapa. Yang menyaji ini dia yang menyampaikan hasil diskusi. Kemudian yang menjawab dia sudah siap apa yang dijawab sama kawannya. Misalnya bapak ini penjawab nih, kalian bertanya, bapak menjawab. Ya, jadi kita evaluasi lagi tentang materi kita pada hari ini. Yang jelas, kemampuan kondisi fisik atau jasmani atau aktivitas tubuh jasmani itu adalah kemampuan seseorang. Kemampuan kalian dalam melakukan aktivitas sehari-hari, ya, dalam sehari-hari itu memiliki kemampuan yang lebih dari yang lainnya. Coba kalian, orang yang berlatih dengan orang yang tidak berlatih pasti berbeda kan? Kenapa? Karena dia sudah membiasakan baik otot tubuhnya, kondisi fisiknya. Kenapa? Karena sudah terlatih. Bagaimana supaya meraih itu? Itu tadi ada dia kecepatan. Kecepatan apa latihannya? Lari sprint. Ya kan? Kekuatan apa latihannya? Bisa kalian lakukan di rumah itu push up, gantung di pintu, pull up, bisa back up untuk kekuatan otot perut. Kekuatan otot perut itu dengan sit up, kaki ditukuk. Itu bisa dilakukan di rumah. Kekuatan apa? Ngangkat galon. Kalian misalnya diajak orang tuanya ngangkat sawit, itu bisa. Tetapi sesuai dengan porsi tubuh kalian. Apalagi kelincahan. Ketika kalian bermain sama teman-teman, seperti Bapak sampaikan tadi. Bermain bersama teman-teman, setelah itu main semberlang misalnya. Kejarnya kan kalian miring-miringkan atau misalnya kalian lempar dalam bola kastik, kalian menghindar, kan lincah kalian itu. Kita seperti itu. Bisa dipahami? Ya, jadi materi-materi semua itu tadi kalian pahami, pertemuan selanjutnya bisa kita praktekkan. Bisa dipahami? Oke. Kalau sudah bisa dipahami, Bapak akan memberikan untuk pengembangan pengetahuan dia. Nanti buat namanya di atas, ya, buat namanya di atas. Soal pilihan ganda tentang materi kita tadi sebanyak 10 soal. Kerjakan ini selama 10 sampai 15 menit. Sudah bisa selesai. Karena soal cuma 10. Nanti dikumpulkan bersama hasil diskusi tadi. Silakan dikerjakan. Buat namanya di atas. Gak apa-apa, ini buat enggak. Yang 1 sampai 10 itu aja. Buat nama di atas terlebih dahulu supaya jangan tertukar. Ya. Ya, dibuat boleh, disiram boleh. Jelas pertanyaannya? Kalau jelas nanti tanyakan ya.
siap boleh dikumpulkan. Jangan lupa nama, ya. Baik, siap? Sudah? Cek kembali soalnya, cek lagi pertanyaan. Di bawah aja letak, bacanya di bawah aja. Nah. Oke, silakan dikumpulkan. Boleh tuh. Hasil diskusinya juga dikumpulkan. Hasil diskusinya juga dikumpulkan. Hasil diskusinya. Ya, semua. Ya, silakan semua. Oke. Baik anak sekalian, soal sudah selesai kita kerjakan. Itulah untuk asesmen pengetahuan. Mari kita refleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, dari pembelajaran pada hari ini, hal baru apa yang kita dapatkan? Dari pembelajaran ini, ilmu baru apa yang kita dapatkan? Sahabat, apa yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran pada hari ini? Mana tadi membahas tentang apa, Dan? Mana membahas tentang apa tadi? Ya, Ismail. Apa yang sahabat dapatkan setelah mempelajari tentang kebugaran Ismail? Yang sebadan ketahui. Lalu setelah kita mempelajari tadi, hal baru apa yang disuruh dapatkan? Hal baru apa? Dan dulu kita membahas tentang apa? Coba sampaikan yang dibahas tadi. Tentang apa tadi? Daya tahan dan oke, yang lain? Marcel, apa yang Marcel dapatkan setelah mempelajari ini tadi? Offline. Tadi soalnya tentang apa aja? Kan hal baru itu. Hal baru yang kita dapatkan pada hari ini apa? Siapa apa? Mempelajari tentang apa? Kebugaran jasmani. Ratu?
mempelajari tentang apa? Tadi kita membahas tentang apa? Diskusinya. Nah, berarti kan hal baru yang kita dapatkan pada hari ini yang materi itu tadi. Dan kuliah tentang apa namanya? Apa tadi? Kecepatan. Itu dia. Jadi hal baru yang kita dapatkan pada hari ini adalah materi-materi yang kita dapatkan pada hari ini. Pertanyaan selanjutnya, hal apa yang Anda sukai dari pembelajaran tadi? Roli, apa yang disukai? Nggak ada suka pelajaran tadi? Apa? Sukanya apa? Ada video kah? Atau penjelasannya kah sudah jelas? Penjelasannya kita jelas kan? Jelas, Pak. Kalau jelas, kenapa nggak bisa dipahami dan disampaikan tadi? Yang disukai menggunakan video, oke. Yang tidak disukai apa? Yang mungkin kurang kompak dalam pertemuannya. Lebih baik sesungguhnya seperti itu. Oke, cukup ya. Jadi Bapak simpulkan bahwa komputer jasmani itu memiliki beberapa unsur. Apa saja? Unsur yang pertama adalah kecepatan, ada kekuatan. Kakak sering lakukan itu. Bersepeda kuat-kuat, lompat tali kuat-kuat, kejar kawannya cepat-cepat. Tapi itu komputer jasmani. Tapi dia tidak memahami nama-namanya kan seperti itu. Jelas? Pertemuan selanjutnya kita akan mempraktekkan latihan-latihan kebolehan jasmani bilang. Oke? Paham? Jelas? Saya ketua kelas tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa. Terima kasih atas semuanya. Hari ini kita selesai pembelajaran pada hari ini. Masih semangat kan? Kemudian jawab kita. Oke, silakan istirahat.